Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Mutia Novisma dan rekan saya Meyutia Yusnitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi larutan asam basa topik 1. Selanjutnya pemaparan akan dibahas oleh rekan saya Meyutia Yusnitasari. Materi larutan asam basa. Topik 1, carilah masing-masing 3 contoh bahan-bahan yang menurut Anda bersifat asam dan basa di sekitar Anda. Berdasarkan contoh tersebut, jelaskan mengapa suatu bahan disebut asam atau basa secara fisik dan kimia. Contoh bahan-bahan asam yang ada di sekitar. Di sini kami mengambil 3 contoh, yaitu cuka, jeruk, dan aki mobil. Contoh bahan-bahan basah yang ada di sekitar, yaitu sabun, pasta gigi, dan deodoran. Mengapa suatu bahan disebut asam dan basa secara fisik dan kimia? Secara fisik, suatu bahan dikatakan asam karena sifatnya berikut. 1. Rasa asam yang khas ketika dirasakan oleh indera pengecap. Contohnya jeruk. Ketika kita rasa terasa masam karena mengandung asam sitrat. 2. Dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan listrik karena asam dapat melepas ion-ion dalam larutannya. Semakin kuat suatu asam, akan semakin baik pula daya hantar listriknya, atau memiliki sifat elektrolit yang baik. Contohnya asam sulfat pada aki mobil. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan dibacakan oleh rekan saya, Mutia Novisma. Baik, selanjutnya secara kimia, suatu bahan dikatakan asam karena sifat berikut. 1. Apabila bereaksi dengan logam tertentu akan menghasilkan gas hidrogen. Contoh logam yang direaksikan dengan asam akan menghasilkan gas hidrogen yaitu logam magnesium, besi, tembaga, dan zinc. Kedua, ketika asam bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Yang ketiga, dalam larutan asam mengandung ion H+. Yang keempat, dapat merubah warna indikator. Sifat asam diidentifikasi dengan menggunakan indikator. Indikator yang paling sering kita gunakan umumnya adalah kertas lakmus. Jika suatu senyawa memiliki sifat asam, maka kertas lakmus biru akan menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Yang kelima, asam mempunyai pH kurang dari 7. Dan yang terakhir, asam bersifat korosif terhadap logam. Artinya dapat membuat logam berkarat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang basa. Secara fisik, suatu bahan dikatakan basa karena sifat berikut. 1. Mempunyai rasa yang pahit ketika dirasa dengan indera pengecap. Contohnya saja, ketika secara tidak sengaja sabun masuk ke dalam mulut, kita akan merasakan rasa pahit. Kedua, bahan dari basa terasa licin apabila disentuh. Contohnya saat kita menyentuh sabun akan terasa licin. Dan yang terakhir, dapat menghantarkan arus listrik, khususnya basa kuat. Basa kuat mudah terionisasi dalam air, sehingga dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, secara kimia, suatu bahan dikatakan basa karena sifat berikut. 1. Jika basa dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion hidroksida. Yang kedua, basa dapat menetralkan sifat asam. Senyawa asam akan berkurang sifat keasamannya, bahkan berubah menjadi tidak asam jika direaksikan dengan basa. Reaksi tersebut kita kenal dengan reaksi penetralan. Yang ketiga, bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan. Beberapa dari senyawa basa merupakan senyawa basa yang kuat, sehingga ketika disentuh dapat menyebabkan iritasi yang dapat merusak kulit atau kosatik atau terbakar. Dan yang keempat, larutan basa ketika bereaksi dengan indikator kertas lakmus dapat merubah warna indikator kertas. Lakmus merah menjadi biru, sedangkan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Dan yang terakhir, basa memiliki pH lebih dari 7. Semakin besar nilai pH suatu zat, semakin besar nilai kebasaannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.